Hai, halo semuanya. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya, Melinda Putri Wismurti, Festival Co-Director Europe On Screen 2021. Selamat datang buat teman-teman di acara Road to Europe On Screen 2021. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu eksibitor di Indonesia. Nama beliau adalah Rifki Morais Umagapi dari CBI Pictures. Kita akan ngobrolin soal bioskop kita yang sekarang semuanya lagi pada tutup. Terima kasih. Sebentar, ini saya mau dada-dada juga ke semua teman-teman, balasin wave-wave-nya kalian semua. Terima kasih semuanya sudah pada bergabung bersama kami. Dan saya juga menunggu Rifki, speaker kita kali ini untuk hadir. Maaf ya kalau nanti ada terdengar suara tukang bakso, tukang roti, karena memang kita semua lagi mengikuti PPKM dari pemerintah, yaitu bekerja semuanya di rumah. Sebentar, tadi kayaknya sudah ada request-nya. Ya. Teman-teman yang lain juga kalau masih mau ingin bertanya mengenai bioskop kita hari dan terutama terkait dengan bioskop, karena hari ini kita akan ngobrolin bioskop dengan Rifki. Halo, Halo, apa kabar? baik. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Sama-sama. Apa Agak kabar delay ya? dirimu? Hah? Enggak sih di aku. Di Oh, kamu oh, delay ya? aku yang delay dikit. Ah, Ya, oke. sehat aja, masih hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang paling perlu disyukuri ya, bahwa kita masih sehat dan Ya, masih hidup. masih sehat, masih hidup, masih bisa makan bakso ya. Walaupun GoFood semuanya, GrabFood. Iya ya, kita masih bisa, paling enggak kita masih bisa pesan-pesan makanan diantar ke rumah, makan bakso terutama, makan mie ayam. Aduh. Masih bisa pura-pura kerja seperti ini, bawahannya mungkin pakai celana pendek gitu kan. Iya, nggak perlu ditunjukin juga kan bawahannya, kan Oh, nggak kalau pernah. ketemunya buka aja. Itu kepala aja. Iya, kepala aja. Ini juga nih kayaknya tumben nih pakai jas sekarang. Ih, cakep banget deh. Enggak kok, cuman tadi AC-nya kayak kencengan. Jadi nyari jaket yang ada aja di meja. Oh gitu. Terus tapi ini di rumah, semua teman-teman kerjamu juga Ya, semua lagi kerja dari rumah. kita semua udah work from home udah 2 mingguan ya, kalau nggak salah ya. Ini minggu ketiga, Kak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi memang kita taat mengikuti anjuran pemerintah dari yang sebelumnya yang begitu 25%. Kebetulan memang kita memang fokus untuk ini, jadi kita langsung work from home sih. Oh, oke. Oke, berarti semua teman-teman yang kerja di CGV dan juga di CBI Pictures semuanya sekarang lagi bekerja dari rumah ya? Ya, teman-teman CGV gitu. Ah, oke. Kamu kenalin dulu dong dirimu ke teman-teman Eh, kami di sini. Maaf ya, saya tidak terkenal. Ih, bohong. Eh, Halo teman-teman, selamat sore. Semoga teman-teman sehat selalu. Kalau misalnya teman-teman dalam keadaan yang sedang tidak sehat, semoga diberikan kesehatan segera. Aku Amin. Rifki Morais. Aku lagi fokus ngebantuin mengerjakan teman-teman pekerjaannya CBI Pictures. Apa sih pekerjaannya CBI Pictures? Nanti ntar akan dipancing oleh Kak Putri untuk menceritakan detailnya. Aduh, padahal biasanya dia nggak perlu dipancing loh, ngomong sendiri dia. Biar durasinya kepake terus ya. Jadi orang nonton terus ya. Oh, baik-baik. Tuh jangan sampai ada background tukang tahu lagi ya, Ki. Tuh. Jendelanya udah ditutup jadi aman. Oke. Nah, sekarang mungkin bisa langsung dijelasin aja kali ya, kan dirimu itu sebagai content acquisition dan marketing di CBI Pictures. Nah, mungkin sebelum Ya, ngomongin itu, kita mau ngobrol dulu. Sejak kapan sih pertama kali dirimu itu kerja di industri film, terutama di bioskop ya? Secara kamu juga dulu pendirinya, salah satu pendirinya Movie Goers juga kan? iya, insya Allah diakuin gak sih movie goers? Diakuin lah ya. Lo tadi timpuk lah Mas Cecil. Halo Cecil.
Anyway, Movie Goer sendiri ceritanya sih memang kalau suka film udah dari dulu kali ya, dari kecil, dari sekolah kayak dari SD mungkin pada zamannya kalau ulang tahun maunya ke mall atau ke Dufan mungkin ya. Kalau misalnya aku dari kecil ulang tahun carinya bioskop gitu. Kita nonton apa di ulang tahun ini gitu. Hmm. Biasanya gitu sih, itu udah kayak rutin tiap minggu kita pasti ke bioskop. eh, Minimal minimal banget, minimal mungkin zaman dulu mungkin karena masih seluloid, filmnya masih terbatas, minimal sebulan 1 sampai 2 kali. Tapi kalau sekarang udah agak gila Oh, ya, sehari 3. iya sehari 3 kalau nggak ada film keluaran studio yang keluar. Betul. Tapi kan ada VOD VOD itu. Oh iya juga, betul. Ada VOD, betul sekali. Belum belum lagi pekerjaan saya yang harus melihat film sebelum film tayang. Nah, itu tuh, itu menarik ya. Tadi kita ngobrolin soal itu ya. Jadi, pertama kali Siap. dirimu tertarik di industri film itu justru dari kecil ya, gara-gara kalau setiap ulang tahun nggak kepingin ke Dufan atau Taman Ria, Hmm. Senayan. Hmm. Udah nggak ada sekarang ya Taman Ria, Mung- Senayan. Mungkin Taman Ria Senayan iya sih. Mungkin pada zamannya orang di tahun segitu ngelihat Joshua, terus ngelihat Messi, terus ngelihat Joshua. Enolerian, mereka mau jadi artis gitu ya, mau jadi bintang cilik. Kalau aku di umur segitu, tuh masih kecil itu, eh, nonton Baby Days Out, mikirin gimana caranya bisa bikin anak kecil jalan-jalan di tengah kota gitu dengan selamat. Jadi memang dari kecil pengennya bergerak di belakang film, tapi bukan di depan film. It's something interesting sih. Iya ya, ini menarik juga ya, pengennya bergerak di belakang film. Berarti emang dari dulu udah pengen bawa itu film untuk ditayangin di bioskop. Mm, iya. Iya. Nah, sekarang kesampaian nggak sih cita-citanya yang dari kecil itu? Kesampaian, alhamdulillah, udah kesampaian lumayan banyak. Udah sempat bikin film pendek, udah nyobain film Alhamdulillah. festival, udah Mm-mm. pernah filmnya juga diputar di festival juga, udah ditunjukin ke orang. It's something achievement lah. Cuman memang in reality kita butuh makan, kita butuh McD, kita butuh KFC, jadi kita harus bekerja. Kenapa butuhnya junk food ya, in reality ya? Karena kita butuh sesuatu yang cepat dan bisa ditelan. Oh, oke. Cepat dan bisa ditelan, Kak. Baik. Nah, sekarang yang pertama kali kerja di bioskop itu waktu itu di mana ya, Ki? Eh, Ceritanya dulu 7 tahun yang lalu ya. Dulu ada namanya Enrico Fermi sama Rusli Edi. Rusli Edi sekarang dia ada di Netflix. Jadi waktu itu ada salah satu tim programming di bioskop pada saat itu, masih Blitz Megaplex namanya ya, belum CGV. Mereka Mhm. butuh tim programming gitu loh. Pada saat itu ada yang resign. Terus aku dihubunginnya sangat Oleh Rusli Edi unik sama Enrico Fermi. sama Enrico. Sangat unik kalau lamaran, gue ada ini nih, ada lowongan available biasanya gitu ya. Iya. Kalau gue nggak, gue ditawarin gini, sini resign, mau nggak lo nyoba? Tapi kayaknya itu dulu juga gue pernah ditawarin kayak gitu, tapi sama Rusli Edi kayaknya. Iya, sama sama Tawaran-tawaran unik. jadi begitu interview kalau interview kan, halo selamat siang, gimana sih passion tentang film? Enggak, ditanyanya, lu suka film apa aja? Lu suka sutradara apa? Jadi kita kayak apa ya? Kita ngomongin apa yang kita suka dan kita tenggelam dalam cerita-cerita. Oh, gue waktu kecil nonton film ini, gue nonton film ini, nonton Friday the 13 di TV, terus nonton Nightmare on Elm Street. Pada saat itu gue memang sukanya film-film seperti itu yang banyak darah dan banyak tusuk-tusukan gitu. Aduh, yang gori-gori ya. Berarti juga dulu dulu tuh kita juga punya ya satu festival yang memutar film gori-gori ini ya, Rifki ya. Iya banget. Iya dulu itu kayak ibadah banget gitu.
Iya. Pada zamannya di Blitz Megaplex itu kan waktu belum join, ada namanya Indonesia Fantastic Film Festival, INAF. Itu kangen banget. Sehari pernah Mm-mm. nonton kayak 5 sampai 7 film gitu kan. Iya. Eh, ya 5 6 deh. Kayaknya gue juga pertama kali kenal lo di situ deh. Di Iya, iya, di situ benar. Lama It's banget ya, berarti udah ketahuan ya. 10 tahun yang lalu. Tapi waktu Yo, di situ masih sekolah. Di situ masih sekolah. halo juga, oh ini Moxinosha nih. Halo Nora, apa kabar? Tuh dibilang hai Rifki dan Putri. Halo Mbak Nora. Iya, Mbak, no, nah Mbak, jadi, no- Mbak, no- Mbak Nora sobat market kalau di Cannes. iya ya, aduh. Jadi teman-teman EO semuanya, kita nih sebenarnya lagi kangen reuni saat ini. Kalau minggu lalu Noval, reuni sama Karina, aku sekarang reuninya sama Rifki. Biasanya kalau hari-hari begini nih, hari-hari terakhir ya, kita udah nggak Iya, lagi di market ya, Rifki ya. iya. Udah lagi milih-milih, udah lagi decide mau film yang mana yang dibawa pulang. Uh-uh. Kemudian mulai lebih kayak ngopi-ngopi sama distributornya gitu, kayak yuk sama sales agentnya, yuk kita ngobrol-ngobrol, terus lebih ke decision, oh ya beli film ini lucu kali ya, orang Indonesia suka kali ya. Iya, tapi pas Iya, begitu emang filmnya tayang, banyak yang minta gitu kan, tapi begitu tayang, ntar aja deh, nunggu dibajakan. Emang kurang ajar kadang orang Indonesia. sakit hati ya lo nya ya. Udah capek-capek bawa Iya, filmnya. ki- Naktir-naktir sales agentnya. kita kita kalau di market, mungkin teman-teman buat yang nggak tahu, kalau misalnya berpikir, wah, glorious Cannes Film Festival, no, it's not like that. Jadi kalau No, it's teman-teman not bisa, like that. teman-teman bayangin itu, festival itu segede Monas, literally segede Monas. Jadi posnya itu beda-beda, dan kita meeting tiap 30 menit sekali. For me, dari jam 8.30 sampai jam 6. Dan itu non-stop. Kita stop cuman istirahat makan siang, like 30 minutes or 1 hour sometimes. Jadi sebegitu susahnya kita meeting sama orang, tiap 30 menit pindah, 30 menit pindah. Jadi Ya, rata-rata kayak setelah semacam market, semacam speed dating ya jadinya. iya, iya, jadi kayak Tinder 30 menit gitu. Swipe kanan, swipe kanan. Waduh. Tuh katanya suruh sebutin siapa yang nonton bajakan, sebutin tuh. Coba ada nggak ya di sini ya? Mau gue absen? Ya ampun mau dihapus. Tapi ini seru ya, Enggak. maksudnya ketika lo lagi ketika lagi di Cannes, tadi lo menceritakan pengalaman lo, ngobrol bareng Hmm. sama sales agent, berusaha untuk cari film pulang, itu bagian dari pekerjaan lo juga kan sebagai content acquisition dan marketing di CBI? Yap, betul. Jadi sebenarnya kenapa content acquisition dan marketing, uh, dulu content acquisition itu sendiri, marketing itu sendiri, tapi setelah dilihat dan direview, nampaknya content acquisition dan marketing bisa bersinergi bersama, karena marketing disupport oleh tim lain, dan acquisition Ah, mostly membawa film atau meng-acquire film pada saat market only. Dan market kan kita memang fokus ke dua market. Kalau misalnya di CBI Pictures fokus ke dua market, di American Film Market ya. Santa Monica, dan yang satu lagi kita di Cannes Film Festival. Jadi memang dua market itu yang kita fokus. Hong Kong sama Berlin sometimes aja sih. Toronto 1-2 Hmm. kali. Oke, jadi pasti yang setiap tahun itu yang lo harus datengin adalah yang di Cannes sama yang di AFM ya? Ya, Cannes itu kayak semacam wajib banget gitu. Bahkan kita pernah nggak ke LA, nggak ke Amerika, tapi ke Cannes harus gitu. Oke, Karena oke. memang Nah, sekarang, Cannes itu kan awal tahun. ya. Nah, dan sekarang bagaimana? Untuk yang tahun ini lo pun juga tetap harus hadir ya sebagai content Iya, acquisition dan marketing. ya, kita hadir lewat Zoom. Sama dong kayak gue dan Noval. Pengennya kita ada duduk di sana kan, lagi makan gelato gitu, tiba-tiba ada meeting yang cancel gitu, pindah karena full meeting gitu, nggak kekejar, lagi makan gelato sambil review skrip kan di pinggir pantai, tapi tidak mungkin, malah di karantina.
Iya, itu memang betul sekali. Kemarin juga sempat ngobrol sama sales agent udah nggak ada booth Nespresso-nya. Jadi kita nggak bisa tuh Oh, yang yang di Pale ada booth Nespresso ngopi-ngopi gitu ya. Nah, sekarang waktu lo bilang tadi lo ditawarin kerja di Blitz ya waktu itu posisi siap. ininya apa? Posisinya apa waktu itu? Pada saat itu posisinya film programming. Oh, film programming. Jadi bergabung dengan Enrico. Aduh, gue agak aneh ya kalau ngomong Enrico tuh kayak ngomong orang Meksiko gitu. Ciro aja ya. Bergabung dengan Halo, Ciro dan halo, bergabung Mbak, dengan halo, Sly. Mbak. Ada istrinya Enrico. Halo, Mbak Dea. Oh Cie ya Allah, rambutnya. iya. Oh ya, ada Dea juga. Terima kasih sudah bergabung di acara ngobrol-ngobrol ini. Oke, nah terus pada saat di film programming itu film apa sih yang pertama kali lo pegang dan handling langsung di Eh, bioskop? Masih inget nggak? Udah 7 tahun lalu ya? Udah 10 tahun lalu apa itu ya? 7 tahun lalu. Oh Sebenarnya my pada saat God. itu nggak langsung pegang film sih. Eh, gue itu begitu masuk kita kayak seminggu, 2 minggu, sebulan itu kayak support lebih ke ngikutin pace-nya dulu kali ya. Begitu. Hmm. Jadi bikin kayak mock-up-nya segala macam. Kemudian abis itu Mm-mm. baru handling film, handling lokasi waktu itu. Hmm? Programming lebih ke lokasi pada saat itu. Gue inget pada saat itu gue dikasih lokasi-lokasi yang kecil pada saat itu karena layarnya cuma sedikit, terus mudah untuk strategiknya dan segala macam. Pada saat itu Batam dan Batam sama uh, kalau nggak salah Batam sama apalagi Balikpapan deh kalau nggak salah, Batam sama Balikpapan, Harbor Bay Hmm. sama Balikpapan pada saat itu ya, karena layarnya sedikit jadi mudah untuk dibuat programming. Oh, oke. Jadi lo harus ke Itu Batam sih. untuk handling bioskop di sana. Enggak sih. Lebih ke strategically di office aja di Blitz. Ah, oke oke. Nah, terus masih ingat film pertama yang pertama kali lo pegang tuh apa? Kalau acquisition, film pertama gue inget, tapi kalau misalnya programming, yang gue inget kayaknya itu Cinderella deh ya. Cinderella atau Pirates Caribbean. Ah, Yang keempat, 3, 4. Kalau nggak salah sekitar itu sih. Yang gue inget pokoknya soalnya filmnya Disney pada saat itu. mm-mm. Nah, yang film Acquisition? Nah, kalau film acquisition itu film pertama pertama banget yang gue pegang di tangan gue dari kecil sampai dari A sampai Z benar-benar dipegang itu filmnya One Way Trip. Uh, One Way Trip itu bintangnya Suho dari EXO sama ada banyak lah, ada bintang-bintang muda, cerita 4 cowok berpergian ke sebuah tempat tapi malah jadi saksi pembunuhan. Begitu jadi saksi pembunuhan tapi Waduh. malah dia jadi saksi pembunuhan tapi malah mereka dituduh sebagai pembunuhnya gitu. Oh, oke. It's a Terus gimana tuh it's a waktu itu? Korean movie dan diputar di Busan. Pada saat itu memang penontonnya nggak terlalu banyak, mungkin karena lokasinya juga masih belum terlalu banyak. Uh, Hmm. Terus ada wartawan senior yang nge-review jelek tapi dia tidur waktu nonton. Waduh, Jadi nanti itu ada yang film pertama langsung sebutin namanya. Pak Yan. Ya ampun, dasar lo. Tetap gak Iya. disebutin sama dia. Terus Oke. ya itu ini loh, satu kesan yang nggak akan gue lupa. Kenapa? Karena memang ketika kita bawa film itu memang sesusah itu. Kayak gue selalu berpikir ya pekerjaan, you will not involve emotionally, tapi ketika bawa film ternyata sebelumnya memang gue udah bekerja di perusahaan lain itu ya bekerja gitu, tapi ketika acquiring sebuah film itu kayak kita bawa baby gitu, it's our baby dan baik kita jagain. Begitu dijagain dengan baik dan benar, tiba-tiba uh, ada yang ngelukain kan kayaknya kerasa sih. Iya, ya, jadi itu kayak anak lo sendiri gitu ya. Ada yang melukai, ya Yes, ampun langsung baper. baper banget soalnya reviewnya bagus. Iya ya, sabar-sabar ya Pak. Oke, nah berarti itu bisa dibilang
salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan ya ketika lo menjadi content acquisition dan juga marketing. Tapi ada pengalaman yang Iya, menyenangkannya nggak sih? ada dong, ada menyenangkannya. Ada menyenangkannya itu adalah ketika gue memilih sebuah film dan semua orang nggak percaya film itu bakal works, Semua orang ini siapa tapi yang nggak percaya? gue nggak mau nyebutin kalau ini terlalu banyak. Semua orang nggak percaya Oke. bahwa filmnya bakal works. Jadi judul filmnya kalian akan terkejut. Another Korean movie. Sebenarnya ada beberapa sih, ada beberapa film yang ketika gue bawa, gue yakin filmnya bakal jalan, tapi banyak yang kayaknya nggak jalan, terus ternyata filmnya jalan. It's common. Tapi ada beberapa judul yang menurut gue emotionally shocking banget gitu loh, karena gue yakin filmnya jalan segini misalnya, tapi ternyata jalannya Nah. segini gitu. Oh, di luar ekspektasi lo dong ya? Iya, ekspektasi gue tuh udah tinggi, tapi ternyata ada yang tinggi banget gitu hasilnya, ternyata berlipat-lipat gitu loh. Uh, Oke. jadi ini sih, jadi itu kayak penyemangat gue juga sih dalam bekerja jadinya. Judulnya Extreme Job sama Parasite. Wow, Mas. Oke, gue suka banget dua film itu, bego banget Extreme Job terutama. Ya, jadi Bego-begonya minta ampun. Extreme Job itu sebuah film yang nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada apa namanya, nggak ada star cast yang besar di filmnya, nggak ada orang yang begitu kita sebut orang Indonesia langsung tahu. Pada saat itu orang Hmm. Indonesia uh, belum tahu siapakah star cast-nya Extreme Job gitu loh. Belum ada bintang Hmm. yang sebegitu besar gitu loh. Mungkin kalau kita lihat film Korea sekarang kan udah ada Gong Yoo dan segala macam, itu kan yang Ya. bagi orang Indonesia umumnya lebih kenal secara umum ya Bu. Di Korea mereka bintang besar, tapi di sini kan ada yang nggak tahu gitu, nggak terlalu tahu orang sini Extreme Job gitu loh. Kemudian Parasite kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir kalau yang nonton nggak ada bintang besar, ada bintang besar tapi cameo cuman beberapa menit doang kan, Nyanggol doang, iya. ya nongol doang gitu. Dan setelah menonton gue bilang I think the movie will work in Indonesia gitu loh. Dan banyak orang yang ya laku sih tapi kayaknya susah deh karena segmented, it's a very Korean gitu-gitu lah. Ternyata gede banget dan banyak banget yang nonton. Sama kayak Extreme Job. Extreme Job itu gue yakin filmnya laku, tapi gue nggak tahu itu bakal segede itu gitu. Ternyata orang viral itu, dan gara-gara itu orang kayak apa ya? Apa bakso Intel muncul lagi gitu. Nasi goreng Intel. Bakso Intel, iya. Gara-gara tukang jualan ayam goreng. Bener. Ayam goreng Intel kan. Ayam goreng Intel, yo. Dan kita sempat mau cari translation yang tepat untuk ayam goreng bumbu Samwon ya. Kita cari apakah kita plesetin kayak pre-chicken bumbu nasi padang gitu. Apaan sih lo? Berusaha Plesetin di gitu. ini ya, di local Di wisdom. localize. Karena susah untuk mentranslate itu. Tapi untung enggak ya. Hmm. Nah, sekarang kita Untungnya enggak. iya, untungnya enggak. Jadi itu termasuk salah satu pengalaman menyenangkan loh. Ketika film Iya, yang lo menyenangkan pilih banget. dan Uh, bisa meledak. karena bagi gue gini, nggak ada hal yang lebih menyenangkan ketika lo bisa bawa film horor dan orang yang nonton film lo takut, atau lo bawa film drama dan orang yang nonton film lo bisa nangis, atau lo nonton film komedi orang yang nonton film lo ketawa, atau lo overwhelmed karena nonton 1917. It's something beyond apa ya, menyenangkan orang lain nih kali ya. Sih mulia banget ya Iya. tujuan gue. Dasar. Nah, terkait dengan film-film yang lo bawa ini nih, sebenarnya lo sendiri atau mungkin dari CBI Pictures juga, itu ada nggak sih kayak persyaratannya harus dipenuhi supaya filmnya itu oh kalau CBI Pictures semuanya filmnya ABCDFG. Nah, lo dari kalian itu kayak apa sih persyaratannya bila ingin ditayangkan di bioskop? Syarat utama adalah punya duit.
Perlu betul. teman-teman ketahui bahwa film ke Indonesia itu mahal sekali dan pajaknya banyak. Harganya kayak harga J- negara ya waktu itu ya lo bilang. Harga negara nggak tahu, harga negara nggak pernah ikut politik soalnya. Pokoknya bawa film ke Indonesia itu mahal banget. Jadi dari admissionnya, kemudian dari uh, tiket bioskop sendiri udah ada pajaknya, bawa film itu ada pajaknya, dan kemudian ketika kita beli materi pun itu ada pajak transaksinya segala macam. Itu berat banget untuk bawa film ke Indonesia gitu loh. Ketimbang negara-negara lain, mereka itu one way transaksional gitu loh. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada pajak berlapisnya. Jadi uh, itu dia kenapa yang I'm very respect to everyone yang bisa nonton film sampai 2 kali, 3 kali, sampai ada yang waktu itu nonton Extreme Job ada yang 7 kali, gara-gara dia ngajak teman kantor, Wow. ngajak ininya. So it's very overwhelming for me gitu loh. Dia respect gitu loh. Mereka nonton di bioskop gitu. Ya nggak minta bajakan ya kayak tadi yang lo bilang di awal-awal ya. Itu yang Bener bikin bener kesel. banget. Bener banget. Apalagi anime-anime gitu kan ya. Anime-anime itu kan sulit banget ya. Sampai kayak kadang kita mau cetak poster aja harus izin dulu ke Jepang gitu. Ini posternya udah bener nggak? Itu setengah mati lah pokoknya. Lebih lebih berat daripada film biasa kalau anime atau apa namanya atau film-film biasa gitu ya. Iya, makanya kalau dirimu selalu membawa film anime, aku pasti tonton juga kalau Nora bawa di Maxinotion, gue juga pasti nonton. Susah soalnya nggak ada, jarang ada di Indonesia. Nah, terkait jumlah bioskopnya sendiri, ini kan di Indonesia kan memang sangat terbatas. Ya paling kalau nggak salah tahun Hmm. lalu cuma ada berapa ya, nggak nyampe, cuma 517 paling ya, atau udah nyampe belum sih lebih Ya, kayaknya. Ya, nah kalau sekitar untuk itu. sekitar segitu kan untuk bioskopnya, tapi mungkin layarnya Hmm. yang sekitar 2000-an lebih paling ya. Kalau untuk dari CGV sendiri ada rencana, mungkin ini agak susah untuk melihat ke depan secara karena lagi pandemi, cuma ada rencana-rencana nggak sih untuk menambah layar atau menambah bioskop? Rencana ya tetap ada pastinya. Namanya mimpi kita, mimpi pasti. Aku nanya teman-teman CGV pasti maunya ekspansi sih, karena si B Pictures juga akan didukung sih lebih ke sana. Oke. Nah, tadi selain punya duit, apa harus punya duit aja kalau ada checklistnya Oh ya, checklist utamanya. untuk bawa film? lu, Iya, lupa bagian bagian intinya memang perlu punya duit. Bagian betul. ininya ya tentunya kita harus punya ini ya, sense of feeling ya. Sense of feeling itu memang susah banget karena sense of feeling itu something yang nggak bisa di forecast. Kayak uh, kita mengambil sampel Parasite dan Extreme Job di beberapa orang, hmm, reaksinya akan beda-beda. Ada orang nonton kayak ini apaan sih? Kayak misalnya film Korea ya, ya gitu-gitu lah. Sampelnya akan sangat berbeda. Jadi challenge-nya adalah ketika kita melihat skripnya, kemudian kita harus membayangkan filmnya bakal jadi seperti apa gitu kan. Apakah nanti hasilnya bakal cocok dengan market di Indonesia atau enggak? Nanti hasilnya bakalan sesuai ekspektasi kita enggak? Dan yang paling sulit itu adalah membuang idealisme kita gitu. Kayak kita menonton ada banyak film-film dari filmmaker terkenal gitu, katakanlah filmmaker dari kelas A gitu yang masuk banyak festival gitu. Tapi kita tahu untuk bawa ini ke Indonesia memang ada penontonnya. Aku nggak bilang filmnya nggak ada ya, filmnya ada penontonnya. Tapi tidak sebanyak itu, tidak semasif itu. Karena apa? Karena ketika membawa film, uh, itu tandanya kita menginvestasikan sesuatu kan. Kita investasi waktu Ya, kita investasi marketing, investasi uangnya segala macam. Jadi memang banyak banget challenge-nya sih. Jadi ketika ada film yang bagus dan banyak menang di festival, bukannya kita nggak bawa, tapi kita kalkulasinya nggak masuk. Mungkin harganya mahal sekali sehingga tidak bisa dibawa dengan forecast judul-judul yang sama, yang sebelumnya sudah pernah kita bawa, ternyata angkanya nggak cocok. Misalnya, katakanlah film A sudah pernah kita liris, penontonnya 10.000 gitu.
Kemudian ada film baru, film B. Film B ini menang banyak festival. Ketika kita bawa-bawa ke Indonesia, harganya 3 kali lipat dari film A. Nah, itu kan nggak masuk akal secara investasi kan. Kalau misalnya Hmm. dilihat, ya film A aja hasil penontonnya segitu. Apakah menjamin film B itu bisa 3 kali lipat daripada film A? Oke. Nah, jadi Berarti itu memang sangat sulit banget. ya, berarti dari masalah modal investasinya juga forecastingnya juga target audiensnya Betul. juga ya berarti ya. Harus cocok. Ya. Censorship juga termasuk jadi bahan pertimbangan loh. Nomor satu. Kan percuma filmnya udah udah bisa ditayangkan dan segala macam, terus tiba-tiba filmnya misalnya cerita tentang orang kanibal misalnya, dan sepanjang film nggak ada yang pakai baju. It's very difficult for our country gitu loh, yang nggak mungkin gitu loh kita bawa ke sini dan diputar secara masif, karena si B Picture sendiri aimingnya adalah memutarkan film-film yang berkualitas secara masif sih. Pernah nggak sih ketemu masalah kayak gitu yang akhirnya film lo mandek di Ada, sensor? ada, ada akhirnya nggak jadi tayang. Oh ya ampun. Bukan Terus film, gimana dong? Padahal kan udah dibeli. film gue sih. Ya sih, waktu itu film kita. Ya, gimana ya? Kita mengikuti kebijakan negara, walaupun kita fight seperti apa ya, kita kembalikan ke sales agentnya bahwasannya ya filmnya tidak bisa tayang. Ada dulu yang main filmnya Guy Pearce sama Dakota Fanning. Judulnya Brimstone. Waktu itu di Europe on Screen diputar. Brimstone diputar di Europe on Screen. tapi tidak di bioskop, di kedutaan. Karena pemutarannya atas nama kedutaan dan atas nama seni, jadi boleh. Secara komersil filmnya ditolak oleh LSF, sampai sutradaranya datang kan ke Indonesia kan ya, si Paul Verhoeven-nya, sampai dia bingung katanya kenapa filmnya nggak lolos sensor. Terus kita jawab, kita juga bingung. Emang nggak Tapi dikasih memang alasannya ya? Itu emang suka ajaib ya sensor gitu. Alasannya ada, alasannya sangat sensitif, karena di situ menceritakan Guy Pearce itu sebagai pemuka agama. Aku nggak nyebut ya pemuka agama dari agama mana, karena memang pemuka agama itu adalah orang yang lebih dilihat kalau di Indonesia ya, pemuka agama dari agama manapun. Kemudian dia itu melakukan tindak kejahatan pedofilia dan dia ngejar-ngejar korbannya gitu-gitu loh. It's a very sensitive issue, yet it's very interesting premise. Oke. Nah, berarti itu juga termasuk salah satu tantangan yang sudah pernah dihadapin ya waktu selama masa sebelum kita pandemi. Benar banget. Nah, sekarang gimana dengan masa pandemi ini nih Kak? Secara dari tahun lalu tutup Maret sampai Oktober nih. Terus kan Oktober buka. Itu strateginya itu apa aja sih selama masih tutup itu? Dari masa Maret sampai Oktober tahun lalu itu tuh strategi yang kalian lakukan itu untuk bertahan sama pandemi? Strategi yang bertahan selama pandemi sih kita lebih mengkurasi film ya. Karena kita lebih menghitung mana film yang lebih masuk akal ditonton saat pandemi. Contohnya gini, strategically-nya kalau dulu lebih ke kalkulasi aja. Kalau sekarang strategically-nya termasuk emotion. Jadi gini, ada beberapa film yang menurut kita ini ya personal strategik dari teman-teman sih ya. Ada beberapa film yang mungkin sangat menarik untuk ditonton di bioskop, cuman kami tahu film ini akan berimpact kurang baik karena filmnya tidak menyenangkan, filmnya gloomy, dan saat-saat seperti ini bukan film-film gitu ya? Seperti itu. Ya, mungkin ada film-film yang seperti itu gitu loh. Nah, itu sedikit banyak kita hindarin sih. Karena kita mau cari emotionally wise, ketika orang nonton, emosinya mereka jadi lebih baik. Karena yang diinvestasikan pada masa-masa pandemi seperti ini itu bukan hanya dari segi keuangan ya. Karena emotionally invest juga sangat penting gitu loh. Kenapa? Bukan mengarahkan ke pembicaraan yang ada bahwasanya nanti kalau senang imunnya naik, enggak, bukan ke sana, justru lebih ke
saat-saat seperti ini kita sudah menghadapi sesuatu yang emotionally udah menyerang kita gitu loh, dari sakit, Ya, dari mungkin keluarga kita juga ada yang sakit, kemudian ya, mungkin ada teman-teman yang gajinya dipotong, ya itu emotionally attack banget ketika kita menyajikan sebuah film yang menyenangkan, misalnya kayak Peninsula gitu kan, walaupun zombie filmnya menyenangkan, seru, kejar-kejaran. Atau kayak kemarin kita menayangkan Barb and Star Go to Vista Del Mar, filmnya sangat menyenangkan gitu. Atau film seperti Sobok gitu kan, Sobok film sangat berat gitu, mempertanyakan apa sih tujuan hidup lo gitu-gitu. Tapi menyenangkan, kita bisa ngeliat Park Bo Gum sama Gong Yoo gitu. Kayak mamas-mamas tampan, dua mamas tampan di layar lebar gitu, buat buat dede-dede itu kan menyenangkan kan, mungkin yang udah sekolah setahun di rumah pakai Zoom gitu kan. iya. Nah, berarti Lebih lebih tantangannya begitu harus sih. memilih, harus lebih selektif dengan konten yang lo pilih ya untuk ditayangkan Yap, di bioskopnya. Nah, yap, lalu jadi bagaimana ini dengan banget ya. jadi lebih selektif lagi kan? Lo harus benar-benar memikirkan apa namanya, perasaannya orang-orang juga ya, supaya ya benar juga sih kalau dia harus nonton si Midsommar misal tadi disebut-sebut, kayaknya akan deg-degan ya. Kebetulan waktu Midsommar rilis kita nggak deg-degan karena punyanya tetangga sebelah. Oh jadi nggak apa-apa ya, bukan punya tetangga sebelah. Punyanya Fit Pictures, jadi biarkanlah Fit Pictures yang deg-degan. Oh baik, jadi mereka yang deg-degan. Nah, sekarang kan di bioskop juga akhirnya setelah Oktober itu sampai kemarin bulan Juni dibuka nih. Nah, berarti ada beberapa hal yang harus diadaptasikan kan, karena harus diikuti Iya, prosedur kesehatan dan betul. juga apalagi ada hal-hal yang membuat orang-orang jadi males balik ke bioskop. Nah, itu gimana sih cara lo mengatasinya tuh? Dan apa saja yang sudah kalian lakukan? Yang udah kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan Cinepolis, Ya, kita kerjasama dengan CGV, Cinepolis, dan bioskop lainnya untuk ikutan campaign kembali ke bioskop. Kenapa? Kita tidak, bukannya kita apa namanya ya, bukannya kita uh, tidak mengindahkan bahwasannya ruang tertutup dan segala macam, tapi menurut data yang ada gitu, yang kita pelajari, seperti yang ada di Amerika atau di Eropa atau di Korea, bahwasannya bioskop adalah tempat yang aman untuk hiburan di saat seperti ini dibandingkan dengan restoran, dibandingkan dengan tempat-tempat tertutup lainnya gitu loh. Uh, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan tempat tertutup lainnya, bioskop itu aman. Kenapa aman? Pertama, di bioskop itu seperti orang berbaris gitu loh. Orang duduk menghadap ke depan dengan sirkulasi udaranya satu arah. Jadi nggak akan berputar terus gitu loh. Karena di dalam bioskop itu ada exhaustnya segala macam. Dan bioskop per show langsung dibersihin. Kalau tempat lain mungkin aja nggak langsung dibersihin. Tapi kalau bioskop kan sudah pasti setiap selesai film dibersihkan. Dan desinfektasi dan segala macam. Dan kebanyakan orang kalau di bioskop kan nonton ya, jadi nggak banyak ngomong gitu loh, jadi nggak banyak aktivitas yang harus buka masker gitu-gitu loh. Dan walaupun aku tidak membenarkan, tapi misalnya amit-amit ada yang buka masker di dalam bioskop, sejauh ini mungkin makan sedikit atau ngomong juga sedikit, nggak terus-terusan buka masker gitu loh, nggak terus-terusan dia kalau ngomong ditimpuk sehingga nanti. ya ada droplet gitu. Pas lagi nonton gitu kan, Tony Starknya mati. Ditimpuk semua penonton yang ada di. Ya, dan satu hal lagi yang pastinya di bioskop itu kursinya firm, nggak bisa digeser-geser gitu. Jadi udah pasti jarak kita dan jarak orang itu sudah pasti berjarak. Misalnya nih, ini kita belajar gitu ya. Kalau di Korea itu ada yang bisa berpindah gitu. Ada orang-orang yang duduknya bisa berpindah. Kalau dia berpindah, mungkin kan biasanya mereka kenal kan. Ya mereka kan ibaratnya ya udah dalam satu klaster. Tapi tetap itu tidak baik. Tolong teman-teman jangan diikutin karena pihak bioskop pun tidak bisa menjamin bahwasanya kalian satu klaster, bisa aja kalian baru ketemu dan segala macam. Ya, untuk menghindari itu, marilah kita jaga peraturan sih. Oke, setuju banget gue. Apalagi gue pernah tuh marahin ada satu yang pindah di bioskop lo. Ada menonton, oh ya, pindah-pindah. Yakin? Dan menurut penelitian terakhir,
Aku nggak tahu ya. Semoga nggak ada ya. Amit-amit cabang bayi. Menurut penelitian terakhir yang di Korea itu, aku pernah baca satu artikel. Correct me if I'm wrong, teman-teman boleh dilihat. Disclaimer, ini berita terakhir yang aku baca. Mungkin aja aku bisa salah atau terlewat. Jadi di Korea itu pernah ada kasus orang yang terkena COVID terus datang ke bioskop. Nah, tapi itu kan di-trace kan. Jadi di Korea itu ada satu sistem tracing gitu loh. Sistem tracing orang yang dicurigai sebagai orang yang sudah terinfeksi ini datang kemana aja. Dia ke mall, ke bioskop, dia ke tempat makan. Itu di tempat-tempat lainnya ada klaster. Jadi kayak dia pergi ke tempat A, ada klaster, ke tempat B, ada klaster, ke tempat C, ada klaster. Tapi begitu cek di bioskop, nggak ada klaster gitu loh. Jadi bioskopnya cuma kayak ditutup untuk investigasi aja sementara gitu. Tapi begitu dilihat ternyata nggak ada klaster. Dan itu terjadi beberapa kali dan sampai yang terakhir tidak pernah ada klaster yang orang tertular karena ada orang lain yang terinfeksi juga di dalam sebuah bioskop. I think it's a good thing ya buat kita bahwasanya kalau kita bisa menaati peraturan, bisa jaga jarak dengan baik, harusnya bisa aman sih di bioskop. Terbukti ya ada penelitian waktu itu pernah di-blast juga dan di sosial media pasti banyak postingan-postingannya. Nah, bioskopmu itu terjadi karena di bioskop juga sudah ada pengaturan udaranya ya, dan sirkulasi udaranya juga bagus, dan memang harus itu juga sudah dibutuhkan dari dulu untuk penayangan filmnya sendiri. Selama prokes ini berlangsung, waktu dari Oktober sampai bulan Juni kemarin, kapasitas bioskop lo berapa? Jadi setengahnya atau 25% atau bagaimana? Waktu awal buka sih 25%, kemudian naik ke 50%, dan beberapa lokasi ada yang tetap 30% sih. Tergantung lokasinya ya. Jadi kalau memang masih ada karena kan itu karena itu tergantung pemerintah daerah kan. Ya, betul. Nah, selama pandemi ini kemarin ketika sempat buka, film apa sih Ki yang paling banyak penontonnya? Stand By Me Doraemon sama Demon Slayer Mugen Train. Gua nonton dua-duanya tuh, apalagi Demon Slayer. Lucu sekali filmnya. Waktu pertama kali nonton Demon Slayer Mugen Train, itu blind screening loh. Blind screening means, mungkin teman-teman mungkin nggak tahu ya kayak blind screening itu apa. Apa itu blind? Jadi ketika gue datang untuk nonton filmnya, gue nggak tahu Demon Slayer itu apa. Jadi ada efek surprise. Iya, jadi itu banyak film anime yang gue tonton, tapi Demon Slayer itu gue tahu anime Demon Slayer ada di Netflix, tapi ya cuma sekedar tahu gitu loh. Jadi pas ketika nonton itu kayak ngerasain kayak waktu nonton pertama kali Kimi no Nawa, kayak nonton Your Name. Itu film anime. Ya, itu film anime yang bisa mengengage penontonnya tanpa harus tahu seriesnya. Sekarang ketika gue nonton, ketika filmnya mulai screening secara umum, itu waktu tes screening ya. Waktu film screening secara umum, I can understand 100% kenapa banyak yang nangis. Jadi gitu sih. Jadi kayak ketika pas nonton Demon Slayer, wow, ini film anime yang rumit loh, yang anime banget loh, tapi yang mungkin orang lihatnya kayak, aduh apaan sih Demon Slayer gitu. Tapi pas begitu nonton, wow, it's something beyond yang overwhelming banget. Dari tadi ngomongnya overwhelming mulu ya. Banget. Nah, sekarang kan tadi berarti ada 2 film itu yang paling laku ya ketika kemarin sempat buka. Nah, sekarang bagaimana nih keadaan kondisi bioskop sejak PPKM diberlakukan? Kondisi bioskop ya tutup dan pastinya dibersihin ya. Seminggu beberapa kali sih. Menurut teman-teman bioskop ya, menurut CGV kan karena kebetulan aku di CBI, aku tetap nanya bioskop kapan buka nih dan segala macam. Jadi pas begitu buka, kita siapin tuh film-filmnya gitu sih. Jadi memang saat ini kita mempersiapkan banyak film sih, ada film Eropa upcoming. Kita seperti biasa kan kita selalu merilis film-film Eropa yang berkualitas. Ada yang nangis mungkin nonton Love at Second Sight.
baper. Aduh, film Prancis itu ya. Film Prancis itu yang awal adegannya action tembak-tembakan, tapi ternyata film drama cinta, baper-baper. Oke, jadi sekarang semua bioskop lagi dibersihin. Ada bocoran nggak sih kapan nih bioskop akan dibuka lagi? Tentunya kita nunggu PPKM sih. Kalau PPKM udah dibuka, pasti pihak bioskop akan ngabarin CBI untuk mempersiapkan filmnya, dan kita juga akan siap menayangkan. Kita masih ada 2 film Eropa. Yang satu judulnya Black Box, yang mainnya Pierre Nini, cerita tentang seorang investigator kecelakaan pesawat. Tenang aja, ini tidak stres filmnya. Oke. Filmnya sangat Udah langsung disclaimer dari awal. filmnya sangat seru karena dia menginvestigasi kecelakaan pesawat yang menurut dia kecelakaannya tidak masuk akal. Jadi itu menarik banget. Oke. Jadi kita akan tenggelam di intrik-intrik gitu loh, kayak nonton apa ya, True Detective gitu kali ya. Ya, berarti itu udah adalah langkah-langkah ke depan yang lo siapin ya kalau seandainya nanti PPKM udah kelar, jadi lo udah siap. Dan film-film ini berarti udah tetap masuk dalam proses censorship juga dong. Secara udah kan cukup lama. Ya, kita lagi nunggu waktu ya untuk proses censorship sendiri, karena memang kita lagi PPKM, jadi kita memang lagi sulit untuk berkoordinasi pengiriman materi, karena film itu kan file gede-gede banget ya, jadi harus di-download dan didistribusikan menggunakan hard disk gitu-gitu. Jadi memang lebih susah sih untuk ke distribusinya gitu-gitu sih. Jadi proses-proses yang terkait dengan teknis untuk sementara ini juga lagi di-freeze dulu ya, karena kan memang nggak bisa juga untuk mendalami sana kemarinnya. Oke. Nah, sekarang udah ada banyak nih, Ki, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan ada kejutan juga ya dari CBI ya, Kak. Dirimu mau membagikan apa, Ki? Ayo dong, yang lain. Sebelum gue ceritain pertanyaannya. Jadi aku punya ini, ada yang nyebut Stillwater. Stillwater sebentar ya. Segera tayang. Filmnya udah ada di sini kok. Alhamdulillah, tuh udah dibocorin. Filmnya udah ada di sini. Stillwater ini loh, Cannes Official Selection, out of competition. Iya. Ya, tadi surprise loh. Oh ya, surprise-nya adalah untuk hari ini kita akan ada poster, ada kita bilangnya satu paket merchandise, karena nggak cuma poster dari film Sobok aja yang ditandatangan, yang signed printed Pak Bogum Gong Yoo. Kemudian ada beberapa merchandise film yang akan kita masukkan, mungkin ada t-shirt dan beberapa merchandise film lainnya. Jadi di share ke Instagram, tag CBI Pictures dan Europe on Screen. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Yang sudah masuk ke question box-nya Europe on Screen dari kemarin itu, lokasi bioskop favorit Kak Rifki apa sih? Atau mungkin ada alasan memori kenangan di lokasi bioskop itu? Mungkin sama pacar? Karena dulu kerjanya di CGV, ini bukan peres ya, asli ini bukan peres. Jadi ada dua lokasi favorit. Lokasi yang pertama udah tutup, it's been long time karena mallnya tutup, jadi lokasinya tutup. Lokasi yang favorit sekarang saat ini adalah CGV Grand Indonesia. Kenapa? Mungkin orang-orang pada nanya, peres lo karena your CBI working with CGV and previously in CGV gitu-gitu. Enggak gitu. Jadi waktu belum ada Gold Class atau 4DX, gue juga paling suka nonton di Grand Indonesia. Karena apa? Di Grand Indonesia itu satu-satunya bioskop di Jakarta, satu lagi di Bandung pastinya, yang punya 11 layar. Dan waktu di Grand Indonesia itu nggak ada premium class. Jadi 11 layar, 11-11-nya regular class, kecuali yang satin yang di atas itu loh, yang di balcony. Itu premium class-nya. Other than that, semuanya itu reguler, 11 layar. Jadi ketika gue sometimes kerja dan ada waktu banyak, ketika lagi ada film besar seperti The Hobbit atau Lord of the Rings or any movie kan layarnya bisa 3 atau 4 kan ya.
Kalau misalnya di bioskop lain yang layar lebih sedikit, tinggal filmnya itu doang. Tapi kalau misalnya gue ke Grand Indonesia pada zamannya, sekarang pun masih, ketika ada film besar, mungkin ada Fast and Furious yang mengokupai kayak 5 sampai 7 layar, masih ada 3 layar film-film lain yang mungkin film-film independen yang pengen gue tonton juga. Jadi gue nggak perlu pindah-pindah tuh, di satu bioskop bisa nonton 3-4 film sekaligus dalam sehari. Karena banyaknya layar Jadi itu itu ya di triknya. satu tempat ya. Betul. Dan kebetulan di daerah-daerah itu juga. Jadi kayak ada Plaza Indonesia, ada IX. Kalau dulu favoritnya IX sama GI sih. Jadi kita pindah-pindahnya deket kan. Yo, udah lama banget ya. Terus makannya di deh. ini, makannya di kebun kacang. Dasar. Oke, pertanyaan yang kedua ini kayaknya udah sempat kita bahas tadi ya. How do distributors see local cinema? Karena dia bilang dia nggak, I'm not really sure CBI itu kerjanya apa sih. Tadi kayaknya udah dijelasin ya CBI kerjanya apa. Yep. Dan distributor, nah mungkin lo bisa jawab yang ini kali. Bagaimana lo sebagai distributor juga dan juga pernah kerja juga di local cinema juga, itu bagaimana lo melihat ekosistemnya sendiri? Ekosistemnya, Ya maksudnya hubungannya antara ekosistemnya ini ya, love and hate relationship. Ke bioskop, semua distributor itu sama. Ketika distributor ngerasa filmnya mahal dan yakin, tapi begitu ada opini lain, menurut bioskop kayaknya filmnya nggak gitu laku. Dan ternyata begitu distributor yang bener, banyak penonton, dan filmnya bagus, kita seneng banget. Bener kan kata gue. Pun kebalikannya. Terus kata bioskop, tuh kan udah gue kasih layar banyak, film lu jelek kan, gue udah bilang. Jadi itu kayak gitu. And that makes us excited gitu. Dan every day gitu loh terjadi. Kenapa every day terjadi? Karena kayak itu, betul, karena orang Indonesia itu nggak kayak orang di luar negeri gitu. Kayak kalau di luar negeri ketika ada film Black Widow laku, itu satu negara laku. Ketika ada film Parasite laku, itu satu negara laku di Korea. Katakanlah di China ada film Wandering Earth, satu Cina itu laku. Di Indonesia enggak, ada film horor di GI belum tentu laku, tapi di Bekasi laku, kemudian di Depok laku. Tiap daerah itu beda-beda. Dan termasuk film-film gue. Film gue itu Parasite dan 1917 lakunya itu di Jakarta dulu. Kayak daerah-daerah kayak Solo, Mojokerto, itu baru second week atau third week setelah dapat omongan dari orang dan segala macam. Ada film yang di daerah lebih laku duluan, di Jakarta belakangan. Itu banyak banget terjadi. Itu anomali-anomali yang nggak bisa kita atur gitu loh. Ya, udah langsung terjadi sendirinya sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing dan bioskopnya juga ya. Nah, ini ada lagi pertanyaannya nih, mungkin karena dia membuat filmnya sendiri ya. Apa aja sih kendalanya untuk menerbitkan filmnya di bioskop lokal? Kendalanya... Atau syarat-syarat. Misalnya kalau ada film Indonesia gitu yang mau ditayangin di CGV. Lo harus nonton dulu kah? Atau apa? Atau ada... biasanya kalau misalnya... syarat-syaratnya dia harus punya legalnya dulu kali ya. Legalnya dulu bahwasanya film itu memang punya dia dan dia punya hak untuk mendistribusikan filmnya. Dan dia siap bertanggung jawab dengan keutuhan isi filmnya tersebut. Itu yang pasti. Karena apa? Karena ketika dia mau mendistribusikan sebuah film ke bioskop, dia harus firm bahwasanya film yang dibawa adalah punya dia. Atau dia berhak. Karena bisa aja film itu diinvestasikan oleh beberapa orang. Misalnya ada 5 company atau beberapa company yang ini walaupun lu ikut investasi, belum tentu lu punya hak untuk distribusi. That's the thing. Jadi, harus firm dulu bahwasannya lu yang punya hak untuk mendistribusikan. Jadi, begitu sudah punya hak distribusikan, datang ke bioskop, mengirimkan ajuan penayangan. Bisa aja ke call center-nya di email, nanti call center akan melanjutkan ke tim programmingnya. Nanti tim programming akan mereview filmnya cocok atau enggak. Karena gini, setelah mereview filmnya,
tim programming memiliki hak bahwasanya filmnya cocok atau enggak dengan sinema mereka, dengan standarnya mereka. Ada film-film yang memang kita jaga juga kalau misalnya ada film-film yang memang secara quality memang tidak begitu baik dan tidak begitu sinematik dan slotnya nggak cocok, ya better kita pass the theatrical. Ada beberapa film CBI yang seperti itu kok. Jadi kayak misalnya kita lihat, oh ini filmnya bagus tapi tidak sinematis, ya direct aja langsung ke VOD. Oke. Ada beberapa film kita yang kayak gitu. Ada, tapi it's long time ago. Ya, betul. Yang penting yang paling pertama lo milikin dan lo ngajuin, dan setelah itu ya bioskop akan inilah ngasih lokasi-lokasi yang tayang, dan lokasi yang tayang biasanya yang sudah sesuai sih. Oke. Nah, lalu nanti baru ada urusan teknis saja ya, kayak materinya bentuknya apa, ukurannya berapa, kalau materi gitu ya. Betul. Tentunya harus sudah lolos sensorship begitu sudah siap tayang. Ya. Dan harus menyediakan duplikasi filmnya. Jadi filmnya harus diduplikasi ke lokasi-lokasi yang banyak. Dan tentunya format filmnya harus DCP. DCP itu sebuah format, kalau zaman dulu mungkin ingat ada 3GP, ada MP4, ada MOV. DCP adalah format pengemasan sebuah film. Format data yang akan mengemas film. Ada banyak di Indonesia yang bisa memformat filmnya jadi DCP. Ada Presto, ada Cinepro, ada CBI kebetulan punya lab sendiri karena CBI cukup kaya. Oke. Bercanda ya, bercanda. Ya, jadi ada. Tapi beneran CBI punya lab sendiri kok, beneran. Tetap loh dia. Tapi jadi ada materi-materi teknis tertentu yang memang harus dipenuhi, selain tadi yang paperwork yang harus dipenuhi juga ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tadi sudah pernah dijawab juga nih, kayak sudah berapa lama Kak Rifky berkarir di perbioskopan? Udah 7 tahun ya, Bo ya. Nah, tadi awalnya resminya 7 tahun. Di awal-awal. Resminya 7 tahun. Nah, sekarang nggak resminya 10 tahun di Movie Goers. Aduh, ya Allah. Movie Goers. Ya, terus pertanyaan selanjutnya, ada perasaan takut kalah saingkah dengan platform OTT saat ini untuk bioskop? Menurut kita bioskop itu hal yang berbeda. Sama kayak mobil dan motor. Kalau misalnya kayak mobil, motor, dan sepeda gitu loh. 3 hal ini kan tiga-tiganya alat transportasi di Indonesia, tapi tiga-tiganya tidak beririsan, menurut gue ya. Menurut gue, tiga-tiganya tidak beririsan. Karena orang yang lebih suka bawa motor, disuruh naik mobil pun pasti malas. Atau orang yang sudah terlalu nyaman bawa mobil, walaupun ada Gojek, dia akan lebih pilih Gokar. Sih. Gojek, sponsor nggak? Dasar. Jadi, belum. Oh, belum ya? Tolong endorse saya. Saya udah bisa swipe up. Yeah. Dasar. Jadi itu hal-hal yang tidak beririsan. Itu memberikan experience masing-masing. Contohnya gini, ada gue pernah menemukan orang-orang yang hobinya nonton film bajakan. Jadi pernah kita kasih voucher untuk nonton, lo nonton deh di bioskop, lo kan cuma kayak 2 kilo, 3 kilo. They will make excuse anything. Bilang gak ada waktu, bilang lagi sibuk ini, sibuk itu, gitu. Memang pada dasarnya dia lebih nyaman nonton bajakan. Walaupun bajakannya masih yang cam rip, yang gambarnya nggak jelas dan segala macam, dia tetap mau menonton itu. Nah, di sini kita butuh peran serta pemerintah yang untuk mengurangi pembajakan tersebut ya, situsnya diblokir atau segala macam, sehingga dia makin sempit ruang geraknya, sehingga dia makin teredukasi bahwasanya menonton di bioskop itu adalah sesuatu yang lebih legal daripada dibajakan. Nah, sama juga dengan OTT. OTT itu ada orang-orang yang nyaman nonton di OTT, ada orang-orang yang, aduh, malah kesel nonton di OTT. Aduh, film ini harusnya di bioskop. Seperti itulah. Atau ketika orang nonton bioskop, kebalikannya, duh film kayak gini masuk bioskop, ini mah OTT cukup deh. Itu sih. Jadi vice versa. Ya, jadi lebih banyak warungnya kan sebenarnya, tergantung orangnya mau ke warung yang mana. Betul. Jadi ya tergantung orang, dan menurut kita sih sejauh ini masih aman-aman aja, asalkan filmnya
nggak rilis berbarengan tentunya. Itu masalah Windows ya, itu masalah teknis aja sebetulnya. Oke, jadi nggak takut kalah ya, karena justru lebih banyak opsinya, orang juga jadi lebih banyak pilihan terhadap para penonton. Nah, lalu juga ada yang bertanyakan lagi nih, apakah kemungkinan kedepannya bioskop Indonesia akan meluncurkan layanan aplikasi pay to rent? Belum dengar. Belum dengar. Belum pernah dengar. Belum dengar. Belum pernah dengar. Tapi di Korea itu ada CGV channel. Oke. Jadi kayak memutarkan film-film gitu. Tapi tetap jadi VOD, jadi second window. Jatuhnya. Window pertamanya betul. Jadi orang nonton di bioskop dulu, setelahnya baru muncul di VOD. Ya. Oke. Kan kita kan aimingnya ini ke belakang adalah perfilman di Indonesia aimingnya adalah semua orang akan jadi sehat dan baik-baik saja kan. Amin. Jadi memang ya si VOD itu akan jadi supporting dari sisi perfilman. Jadi kayak sama kayak motor dan sepeda tadi dan mobil gitu. Mereka akan bisa berjalan di jalanan bersama gitu. Berbarengan. Iya, berbarengan. Betul, asalkan saling taat peraturan lah. Nah, tadi ada pertanyaan juga yang nongol dari teman-teman yang sudah dengerin kita ngobrol lebih dari sejam ini, kayaknya jangan sampai 2 jam ya, Bo. Nanti diketok kita sama Isa. Emang bisa? Emang bisa 2 jam? Nggak bisa, Bo, nggak bisa. Nah, ada juga sebelum kita ini juga yang terakhir kali soalnya pertanyaan yang lain kayak pertimbangan khusus membawa film non Hollywood sudah sempat kita bahas. Ini mungkin lebih kepada tadi ada yang nanya kalau nggak salah terus namanya di sini untuk pemutaran film pendek di bioskop itu apakah memungkinkan ataupun juga dengan film dokumenter? Mungkin banget. CBI Pictures itu pernah bekerja sama dengan sebentar. Aku nyontek dulu namanya. Takut salah. Ada yang kenal mungkin teman-teman Lutfi Aulia. Lutfi Aulia tuh dia seorang YouTuber dan filmmaker film pendek. Dia itu dia satu tim sama Kevin Aprilio. Dia suka bikin film pendek dan bikin cover-cover musik dan segala macam, dan dia seneng membuat film pendek terus dia bikin musik scoringnya dari karyanya dia sendiri. And it's very interesting gitu. Jadi dia bikin sebuah event untuk pemutaran film pendeknya dia. Itu bisa banget. Waktu itu kita CBI Pictures mensupport idenya dia untuk dipromot gitu loh. Ya. Berarti bisa ya. Berarti kalau teman-teman di sini ada yang mau puter di bioskop film pendeknya atau film dokumenternya, tadi pastikan sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi udah lo omongin tadi ya. Betul. Dipastikan bahwasanya filmnya punya kalian, bukan download dari YouTube atau download dari mana-mana gitu. Kalian adalah pemilik resminya, kalian pemilik resmi, kalian punya hak untuk memutarkan. Kemudian tinggal datang ke bioskop dan pastikan filmnya lolos sensor. Nggak usah takut, sensor itu murah banget. Kalau misalnya nonton kayak bareng-bareng buat acara sensor kayak film pendek, maybe 500.000 paling banyak untuk event satu hari. Paling cuma 200.000, rata-rata 300.000. Itu murah banget. Dan kalau misalnya satu bioskop untuk temen-temen gitu kayak ngundang buat acara bikin film pendek, misalnya mau nembak ceweknya gitu kan pakai film pendek, itu bisa banget gitu. Wow, lo udah memberikan ini ya ide-ide kreatif buat orang-orang melamar di bioskop ya. Nggak cuma di konsernya Coldplay misalnya. Udah banyak, udah banyak. So sweet. Udah banyak banget orang-orang yang pura-pura ngajak ceweknya nonton, ternyata yang diisinya semuanya sekeluarga gitu kan, terus ditembak ceweknya gitu kan. Will you marry me? Tapi rata-rata ngajaknya kawin sih, bukan ngajak nembak pacaran. Soalnya kan keluar budgetnya agak lumayan, agak effort, jadi harus yang beneran gitu. Kalau cuma pacaran doang, mah di bawah pohon aja dulu ya. Dasar. Oke, Rifki, thank you so much ya ini untuk obrolannya sore ini, sangat ini sekali. Terakhir sama-sama. Banget, tadi ada yang nanya, ada line up yang akan keluar nggak sih dari CBI Pictures setelah PPKM Stillwater. Itu pasti ya keluar ya? Stillwater pasti keluar. Kemudian kita ada beberapa film anime, Bang Dream. Kemudian kita ada sequel Fate Grand Order the movie. Kemudian kita ada
film Prancis tadi aku bilang dibintangi oleh Tianini, judulnya Black Box. Dia produksi dari studio Kenal. Kemudian kita juga ada upcoming film Korea judulnya Hard Hit yang mainnya Ji Chang-wook. Kemudian kita ada Itu udah film berapa tuh? Udah judulnya 5 Happy. film. Banyak banget film gue. Makanya PPKM segera dong. Iya, Ada gue Happy juga New Year. capek nih dengan PPKM. Aduh, Nih, gue pengen banget nonton Happy New film-film Year. lo nih, aduh. Happy New Year itu yang main banyak banget. Happy New Year itu yang mainnya bentar. Sampai harus lihat contekan saking banyaknya. Happy New Year itu yang mainnya nih Han Jimin, Lee Dong Wook, Kang Hanel, Yuna SNSD, Ojina, So Semua Kang Jun, penggemar. Lee Kwang Soo yang kemarin baru dari Running Man, kemudian Kim Yong Kwang yang di On Your Wedding Day, Ko Sung Hee, Lee Jin Wook, Lee Kyung Ho, Ujina, banyak Semuanya banget. langsung kepada. Iya kan, makanya nggak sabar untuk nungguin line up-nya kalian nih. Dan semoga bioskopnya selalu aman ya Rifki, teman-teman yang semua teknisi yang Amin, bekerja di sama-sama. bioskop, semua usher juga. Semoga Amin. sehat Sama-sama selalu dan semua. aman. Semoga teman-teman Europe on Screen dan semua teman-teman yang ikut mendengarkan hari ini sehat-sehat juga selalu sampai sabar-sabar, tetap patuhi protokol kesehatan sampai nanti selesai PPKM, kita harus tetap patuhi protokol supaya virusnya tetap hilang. Yes, setuju banget. Thank you so much ya Rifki. Kamu sehat Ya, selalu sama-sama ya. Putri. Thank you, sama-sama. Dadah. Arya Anime. Arya Animo ya, semangat juga bahasa Hebot sekali dari tadi soalnya. Oke, thank you semuanya. Thank you, bye. Bye. Oke, semuanya terima kasih banyak sudah ikutan di acara Road to Europe Outfit 2021. Festivalnya akan berlangsung tanggal 15 sampai 27 September. Di mana dan kapan dan apa dan bagaimana halnya nanti lainnya, silakan ikuti akun kami di Europe Outfit, nanti kalian akan tahu di sana. Lalu untuk hadiah yang tadi Rifki sebutkan, nanti akan dibagikan ke penanya yang terpilih dari teman-teman yang sudah bertanya di sini. Nanti akan dihubungi oleh tim sosial media kami siapa yang memenangkannya. Lalu juga semoga kalian sehat selalu, dan minggu depan kita akan ada Road to Europe on Screen 2021 Instagram Live bersama salah satu juri dari short film pitching project kita yang tahun lalu, yaitu filmmaker dan screenwriter Tumpal Tampu Bolon bersama dengan kolega saya, festival co-director Noval Yazid, di hari yang sama, hari Kamis jam 4:30. Jangan lupa disaksikan ya. Dan juga nanti akan ada surprise lainnya seperti merchandise lainnya, jadi terus tonton. Thank you so much. Buat teman-teman yang tadi ketinggalan, kalau nggak salah tadi ada yang sempat tanya, ini ada recordingnya nggak? Ada recordingnya, kalian bisa lihat nanti di akun sosial media di Europe on Screen. Sampai ketemu lagi, saya Putri undur diri. Stay safe guys, bye-bye.